Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahini dengan NIM 2002-10192. Saya akan menampilkan PPT saya dengan tema Kinerja Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia dengan dosen pengampung Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Paradigma otonomi daerah secara bahasa adalah kewenangan, sedangkan daerah adalah suatu wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat otonom. Masyarakat otonom adalah masyarakat mandiri yang dapat secara bebas menentukan sendiri pilihannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan, seperti memilih kepala daerah, merumuskan kebijakan pembangunan daerah, dan keputusan lainnya selain dengan kondisi dan kemampuan daerah. Mengapa adanya otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia yang selama ini, sebelum era reformasi, bersifat sentralistik, telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat di Indonesia yang saat ini telah terjadi. Tujuan otonomi daerah: 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan. Keempat, pemerataan. Kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah pusat. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah terdapat 7 poin. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragamaan daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Ketiga, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi daerah hingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang kelima, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang keenam, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketujuh, asas desentralisasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Mekanisme implementasi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi diharapkan membawa implikasi luas pada masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Implementasi otonomi seharusnya dapat mewujudkan kemandirian daerah, munculnya prakarsa daerah, menghargai keanekaragaman dan potensi daerah. Sedangkan implementasi desentralisasi adalah tumbuh partisipasi masyarakat, adanya transparansi, akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara demokratif. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dan kepada Ibu yang terhormat, Ibu Risna Dewi. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.